Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita akan melakukan objek praktikum dengan judul screening hipokratik, yang mana alat dan bahan yang akan digunakan adalah: pertama, untuk bahan, hewan uji yang kita gunakan adalah mencit, dan kemudian ekstrak yang tidak diketahui identitasnya di dalam beberapa konsentrasi, yaitu ada konsentrasi 10 mg per mili, 30 mg per mili, dan 100 mg per mili. Selanjutnya untuk alat, pertama kita ada termometer, lalu ada jarum suntik, kemudian ada pinset, timbangan, jaring kawat, kemudian hot plate, selanjutnya ada rotary rod. Baiklah, sebelum mencit diberikan perlakuan, ditimbang terlebih dahulu berat badan mencit. Diketahui berat badan mencit yang digunakan dalam praktikum ini adalah 32 gram. Setelah diketahui berat badan mencit, kemudian dapat dimasukkan ke dalam rumus VAO untuk mengetahui berapa mili ekstrak yang akan kita berikan kepada mencit. Nah, di sini dosis ekstrak yang digunakan adalah dosis ekstrak 10 mg per kilogram berat badan dengan konsentrasi ekstrak sebesar 1 mg per mili. Nah, setelah dimasukkan ke rumus perhitungan VAO, maka didapatlah ekstrak yang akan diberikan kepada mencit adalah sebanyak 0,32 mili. Ekstrak akan diberikan secara intraperitoneal. Pada praktikum ini, kita akan melakukan screening terhadap ekstrak yang belum diketahui apa khasiat ekstrak tersebut. Nah, untuk mengamati apa saja kemungkinan aktivitas yang dapat ditimbulkan oleh ekstrak, ada beberapa parameter yang harus diamati. Parameter tersebut tertera pada diktat. Jadi, langkah pertama kita akan melihat parameter itu untuk hewannya pada keadaan normal. Jadi, dalam keadaan normal, praktikan dapat melihat parameter yang ada di diktat tersebut. Setelah hewan uji diamati secara normal, maka selanjutnya kita akan suntikan secara IP ekstrak yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyuntikkan ekstrak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan suntikan secara IP ekstraknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel yang ada di diktat ini. Nah, untuk tabel yang ada di diktat ini, dia tuh sudah ada parameter kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti praktikan itu akan mengukur pada keadaan normal itu parameternya udah ada tertera. Kemudian nanti setelah disuntikan ekstrak, praktikan itu akan mengamati parameternya itu sesuai dengan waktu yang telah tertera. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kalau untuk pengamatan yang kualitatif itu nanti kalian dapat skornya itu 1 atau 0. Jadi, saya contohkan di sini seperti kelopak mata turun. Nanti kalian amati kelopak mata turun atau tidak. Kalau turun berarti dia langsung dikasih skor 1. Tapi kalau dia tidak ada berarti langsung kasih skor 0. Kalau untuk menghitung skor yang parameternya itu termasuk kuantitatif, seperti temperatur rektum menaik. Nah, itu kalian lihat dari tabel 3 di sini. Jadi kalian lihat di sini dari nomor 6, ini peningkatan suhu rektum. Nah, bagaimana skornya? Kalian nanti ukur. Apabila suhunya itu terjadi kenaikan 1 derajat, berarti itu skornya 1. Apabila terjadi 2 kenaikan, itu skornya 2. Seperti itu selanjutnya. Jadi setelah didapatkan tadi skor yang dari tabel ini, maka kalian masukkan ke dalam tabel yang ini. Jadi setiap menit tuh kalian akan menghitung temperaturnya. Nah, jadi ekstrak yang kita gunakan dalam praktikum screening hipokratik ini, kita belum mengetahui apa aktivitas ekstrak tersebut. Nah, jadi kita melakukan pengamatan terhadap beberapa kriteria aktivitas
yang berkemungkinan dimiliki oleh ekstrak tersebut. Nah, bagaimana pengamatan dilakukan? Itu dengan melihat beberapa parameter yang terdapat di dalam diktat. Nah, jadi seperti yang dapat dilihat pada diktat, ada beberapa kriteria aktivitas yang harus kita amati, seperti contohnya analgetik, simpatomimetik, vasodilatasi, dan sebagainya. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut, parameter yang diamati juga tertentu. Nah, contohkan satu. Pertama, kelopak mata turun. Nah, pada kelopak mata turun, itu termasuk parameter yang harus diamati jika kita ingin mengetahui kriteria aktivitas ekstrak, apakah dia sebagai penekan sistem saraf pusat atau simpatolitik. Sebagai contoh akan kami tulis yaitu kriteria aktivitas ekstrak sebagai obat analgetik. Nah, seperti yang didapat dari diktat, untuk kriteria aktivitas analgetik itu parameter yang dilihat ada 3, yaitu parameter ekor berdiri, gerak berputar, dan parameter reaksi jepit ekor. Nah, untuk 2 parameter, yaitu parameter ekor berdiri dan parameter gerak berputar, itu termasuk parameter kualitatif. Sedangkan untuk parameter reaksi jepit ekor, itu adalah parameter kuantitatif. Kemudian didapatlah data demikian. Untuk parameter ekor berdiri dan gerak berputar, pada mencit sama sekali tidak terlihat adanya parameter demikian, sehingga skor yang ditulis adalah 0. Selanjutnya untuk parameter reaksi jepit ekor, itu termasuk parameter kuantitatif. Nah, seperti yang ada pada diktat, parameter kuantitatif ditulis dari 1 sampai 3. Nah, untuk reaksi jepit ekor, itu dilihat dari berapa detik yang dibutuhkan oleh mencit untuk melepaskan ekornya yang kita jepit menggunakan pinset. Nah, untuk ketika mencit berhasil melepaskan diri pada menit kelima, itu skornya 1. Kalau mencit membutuhkan 10 detik untuk melepaskan ekornya, itu skornya 2. Dan kalau mencit membutuhkan 15 detik untuk melepaskan ekornya, itu skornya 3. Nah, pada percobaan ini, mencit melepaskan dirinya pada setiap waktunya, yaitu pada menit kelima, sehingga skor yang didapat baik pada menit kelima, 10, 15, 30, 60, dan 120 itu adalah 1. Jadi dari skor yang telah didapat itu nanti akan ditotalkan, maka untuk ekor berdiri itu totalnya 0, kemudian gerak berputar itu 0, dan reaksi jepit ekor itu ada 6. Nah, dari sini kita dapat menghitung persen aktivitas dari ekstrak tersebut. Maka untuk cara menghitung persen aktivitas itu ada SBT per SBM dikali 100%. Nah, rumus untuk persen aktivitas ini kan tadi SBT per SBM dikali 100%. Nah, jadi untuk persen aktivitasnya itu SBT per SBM dikali 100%. Nah, untuk SBT itu total skor dikali faktor bobot. Kemudian untuk SBM itu total dilakukan pengamatan dikali total skor dan faktor bobotnya. Nah, kalau untuk faktor bobotnya itu bisa dilihat di diktat praktikumnya. Nah, ini untuk faktor bobotnya itu bisa dilihat di diktat praktikumnya. Kemudian kalau untuk total dilakukan pengamatan itu dia berapa kali sih kita tuh melakukan pengamatan. Nah, kalau di sini kan itu ada menit kelima sampai ke 120, berarti ada 6 kali dilakukan pengamatan. Nah, kalau untuk total skornya itu dia dari masing-masing parameter itu. Jadi nanti kita cari SBT dan SBM-nya itu dia berdasarkan masing-masing parameter. Kemudian nanti kita akan rata-ratakan baru kita masukkan ke dalam rumus persen aktivitasnya. Di sini ada perhitungan SBT dan SBM. Yang pertama kita lakukan itu adalah parameter untuk ekor berdiri. Nah, didapatkan seperti ini. Jadi perhitungan SBT dan SBM ini nanti akan dilakukan untuk yang parameter selanjutnya seperti gerak berputar dan reaksi jepit jari. Nah, nanti setelah udah dapat di situ baru kita bisa masukkan ke aktivitas persennya tersebut.
Nah, kemudian sudah kita hitung semuanya SBT dan SBM dari ketiga parameter untuk analgetik ini, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk rata-rata SBT itu dia 6, kemudian SBM itu rata-rata 36. Jadi langsung aja kita bisa masukkan ke dalam rumus persen aktivitasnya ini, di mana didapatkan hasilnya 16,67%. Jadi untuk praktikan masing-masing kelompoknya ini nanti kalian harus menghitung parameter yang ada, dan di situ dia sudah dikelompokkan. Nah, di sini sudah saya contohkan yang untuk aktivitasnya itu dia analgetik. Jadi untuk praktikan nanti akan menghitung kriteria aktivitas untuk yang ada di diktat. Jadi nanti kalian kelompokkan seperti yang saya contohkan analgetik dengan parameter, ketiga parameter itu. Nanti perhatikan, kelompokkan lagi sesuai dengan aktivitasnya dan parameternya tersebut.